Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Meskipun kondisi pandemi seperti saat ini, tapi jangan sedih, jangan bimbang karena semuanya pasti akan berlalu. Ya, oke. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kebijakan fiskal dan moneter dalam perdagangan internasional di Indonesia saat masa pandemi seperti sekarang ini. Sebelum masuk kepada pembahasan inti, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kepada kalian apa sih definisi dari kebijakan fiskal, definisi kebijakan moneter, dan perdagangan internasional. Oke, yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan salah satu bentuk dari suatu kebijakan ekonomi yang dapat digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik atau sesuai dengan yang diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Menurut Haryadi. Jadi pada intinya kebijakan fiskal itu berhubungan dengan dua variabel, yaitu pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Pengertian ini saya ambil atau saya kutip dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Selanjutnya adalah perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu bentuk transaksi akan barang, jasa, maupun faktor-faktor produksi yang terjadi antar negara satu dengan negara lain atau bisa ya kerjasama gitu ya antara negara satu dengan negara lain. Setelah mengetahui apa itu definisi dari kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta perdagangan internasional, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan perdagangan internasional. Secara umum, kebijakan fiskal memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, serta menjaga pembangunan infrastruktur suatu negara. Apabila dijelaskan secara rinci, maka tujuan kebijakan fiskal adalah meratakan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan distribusi pendapatan suatu negara, serta meningkatkan pembangunan atau infrastruktur nasional. Adapun tujuan dari kebijakan moneter adalah pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, menciptakan kestabilan harga, dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan perdagangan. Secara umum, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun kebijakan dalam perdagangan internasional merupakan rangkaian tindakan yang akan diambil untuk mengatasi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional guna melindungi kepentingan nasional. Dalam hal ini atau dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang langkah atau kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menyikapi perdagangan internasional saat masa pandemi. Tujuan dari kebijakan perdagangan internasional adalah melindungi kepentingan dalam ekonomi nasional terhadap berbagai kemungkinan pengaruh buruk atau negatif dari negara lain, melindungi kepentingan industri di dalam negara dari berbagai kemungkinan persaingan yang tidak sehat maupun kondisi yang kurang menguntungkan untuk negara Indonesia, melindungi lapangan kerja agar tetap tersedia, mampu mendorong laju ekspor, menjaga keseimbangan dan stabilitas neraca terhadap pembayaran internasional, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sehat, menjaga stabilitas nilai tukar atau kurs. Berikut adalah beberapa poin pembahasan yang akan saya presentasikan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah dampak ekonomi adanya COVID-19, langkah kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah Indonesia, dan langkah kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi perdagangan internasional saat masa pandemi. Pembahasan yang pertama adalah dampak ekonomi adanya pandemi akibat COVID-19. Sebenarnya bukan hanya bidang ekonomi saja yang menerima dampak negatif
akibat COVID-19 ini, ada beberapa bidang lainnya seperti bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang infrastruktur pembangunan nasional, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari adanya COVID-19. Yang pertama adalah pelemahan pendapatan negara, pertumbuhan ekonomi melambat, melemahnya pertumbuhan industri perhotelan, restoran, retail, transportasi, dan lainnya, terhambatnya supply chain bahan baku dalam sektor manufaktur, kenaikan harga produk yang dapat memicu inflasi. Saya mendapatkan informasi ini dari situs web Kementerian Keuangan Indonesia. Dengan adanya pandemi ini mengakibatkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020 semakin meningkat. Dapat dilihat dari tabel yang saya berikan, dari grafik yang telah saya letakkan di dalam slide tersebut. Dampak pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Adanya kebijakan karantina kesehatan, social distancing, maupun PSBB sangat berpengaruh terhadap aktivitas sektor pariwisata dan manufaktur sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat. Tenaga kerja berkurang, pengangguran dan kemiskinan meningkat, yang menyebabkan penerimaan negara berupa pajak penghasilan berkurang. Kelangkaan dan terlambatnya bahan baku dari Cina dapat menyebabkan kenaikan harga produk dan memicu inflasi. Virus corona juga menyebabkan penurunan pendapatan di berbagai sektor, terutama pada sektor ekspor dan impor. Penurunan terjadi karena berkurangnya kegiatan ekspor, terutama dari dan ke Tiongkok, Cina. Dalam menghadapi dampak negatif di bidang ekonomi tersebut, ada beberapa langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah secara menyeluruh. Yang pertama adalah Presiden Jokowi mengeluarkan Inpres nomor 4 tahun 2020 yang menginstruksikan seluruh menteri, pimpinan, gubernur, bupati, wali kota mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran, dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Adapun isi dari instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tersebut, yang pertama adalah mempercepat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua adalah khusus kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka mempercepat penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan coronavirus disease kepada gubernur, bupati, atau wali kota. Yang ketiga, dikhususkan kepada Menteri Keuangan untuk memfasilitasi proses revisi anggaran secara tepat, sederhana, dan akuntabel. Berikut ini adalah langkah yang diambil oleh Kementerian Perdagangan Indonesia dalam menghadapi pandemi akibat COVID-19. Yang pertama adalah Kementerian Perdagangan mengeluarkan larangan sementara impor binatang hidup dari Tiongkok karena wabah ini berasal dari negara tersebut. Peraturan ini terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020 yang dikeluarkan pada 6 Februari 2020. Langkah kedua adalah pemberian stimulus ekonomi non-fiskal, di antaranya dengan penerbitan surat keterangan asal barang ekspor melalui penerapan affix signature dan stamp. Langkah selanjutnya adalah memberikan fasilitas ekspor di masa pandemi, salah satunya dengan memfasilitasi kegiatan business matching secara virtual. Selain itu, pada masa pandemi ini, Kementerian Perdagangan telah berhasil merealisasikan peningkatan ekspor kopi ke Mesir dan rumput laut ke Korea Selatan. Langkah berikutnya adalah Kementerian Perdagangan memanfaatkan forum kerjasama perdagangan internasional secara virtual seperti forum G20 dan pelarangan ekspor-impor beberapa komoditas pangan dan kesehatan, serta perubahan pusat rantai pasok global dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jerman. Setelah mengetahui langkah yang diambil oleh pemerintah secara menyeluruh, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah Indonesia.
Secara umum, kebijakan fiskal saat masa pandemi berfokus untuk mencapai target penerimaan negara, yakni merevisi target penerimaan pajak, menyusun ulang alokasi penerimaan negara dalam APBN 2020, dan menerapkan pajak digital untuk kegiatan melalui media elektronik. Adapun dalam jurnal yang berjudul Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 disebutkan bahwa Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus COVID-19. Berikut ini adalah isi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020. Poin yang pertama adalah pajak penghasilan pasal 21. Insentif ini akan mempengaruhi penghasilan yang akan diterima oleh setiap pegawai selama 6 bulan ke depan. Poin kedua adalah pajak penghasilan pasal 22 impor. Adapun insentif yang diberikan berupa pembebasan pembayaran pajak. Pembebasan ini merupakan efek dari berkurangnya aktivitas pengiriman barang untuk masuk ke Indonesia guna mencegah penyebaran virus yang semakin masif perkembangannya di Indonesia, baik itu penghentian sementara dari negara asal atau pengurangan aktivitas belanja dari pelaku impor di Indonesia. Adapun impor yang dimaksud adalah impor yang mencakup barang untuk dipakai, impor barang melalui pusat logistik berikat, kawasan berikat, gudang berikat, kawasan bebas, kawasan ekonomi khusus, KIT, kawasan kiriman dan barang bawaan penumpang. Barang yang dibebaskan berjumlah 73 barang berupa hand sanitizer dan produk mengandung disinfektan, test kit dan reagen laboratorium, virus transfer media, obat dan vitamin, peralatan medis, serta APD yang jenisnya sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2020. Poin berikutnya adalah angsuran pajak penghasilan pasal 25. Pengurangan pajak penghasilan ini diberikan sebesar 30% kepada 19 sektor tertentu selama 6 bulan terhitung mulai dari bulan April hingga September 2020 dengan total perkiraan pengurangan sebesar 4,2 triliun rupiah. Melalui kebijakan tersebut, industri diharapkan memperoleh ruang cash flow sebagai kompensasi switching cost atau biaya sehubungan perubahan negara asal impor dan negara tujuan ekspor. Selain itu, dengan upaya mengubah negara tujuan ekspor, peningkatan ekspor diharapkan dapat terjadi saat masa pandemi. Poin berikutnya adalah restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN. Insentif PPN yang diberikan adalah dengan kemudahan proses pemberian restitusi kepada PKP yang telah ditentukan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 selama 6 bulan ke depan, dimulai dari masa bulan April. Hal kebijakan fiskal, pemerintah berupaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat dengan membuat program perlindungan sosial, baik yang bersifat perluasan dari program existing maupun program-program baru. Adapun program existing meliputi program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Sementara itu, program-program baru terdiri atas bantuan sembako Jabodetabek, bansos tunai non-Jabodetabek, BLT, dana desa, dan diskon listrik. Pemerintah juga berupaya dengan memberikan insentif perpajakan dan dukungan untuk dunia usaha ditujukan untuk mempertahankan aktivitas usaha sekaligus meningkatkan produksi nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 3 kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yakni peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekspansi moneter. Adapun upaya lain yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat, dunia usaha, dan pasar keuangan. Dalam memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat ini, pemerintah telah melakukan 3 tahap. Tahapan yang pertama dilakukan pada bulan Februari. Pada bulan ini, pemerintah memberikan stimulus sebesar 8,5 triliun untuk memperkuat ekonomi dalam negeri melalui sektor pariwisata.
Pada tahapan kedua, lebih tepatnya pada pertengahan Maret, pemerintah kemudian meluncurkan stimulus lanjutan senilai 22,5 triliun. Stimulus ini berupa kebijakan fiskal dan non-fiskal untuk menopang sektor industri dan memudahkan ekspor impor. Sedangkan pada tahapan ketiga, pemerintah menetapkan pembatasan sosial berskala besar untuk menangani penyebaran virus. Stimulus sebesar 405,1 triliun juga dikeluarkan demi mendampingi kebijakan kesehatan itu. Berikut ini adalah kebijakan fiskal dalam hal atau dalam bidang ekspor dan impor saat masa pandemi. Yang pertama adalah pemerintah akan menyederhanakan aturan larangan pembatasan atau tata niaga terkait ekspor, mulai dari aturan sistem verifikasi dan legalitas kayu dan surat keterangan asal. Pemerintah akan melakukan pengurangan larangan pembatasan tata niaga terhadap impor, terutama impor bahan baku. Pemerintah akan lakukan percepatan proses impor terhadap 500 importir terpercaya untuk memperlancar pemasukan bahan baku dan bahan penolong industri. Pemerintah juga akan mengurangi logistik cost, melakukan efisiensi di dalam proses logistik dengan cara mendorong yang namanya National Logistic Ecosystem. Sumber ini saya dapatkan dari Kementerian Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan. Setelah mengetahui apa saja langkah kebijakan fiskal yang telah dilakukan oleh pemerintah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah kebijakan moneter. Secara umum, langkah kebijakan moneter saat ini bertujuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi negara, menjaga stabilitas harga, menjaga keseimbangan neraca pembayaran, serta menjaga stabilitas ekonomi. Dalam hal ini, Bank Indonesia terus memperkuat seluruh instrumen bauran kebijakan untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan mendukung stabilitas sistem ekonomi. Giat mencegah penurunan kegiatan ekonomi lebih lanjut melalui koordinat erat dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Berikut ini adalah 6 aspek penting bauran kebijakan Bank Indonesia. Yang pertama adalah penurunan suku bunga kebijakan moneter 4 kali hingga Juli 2020, masing-masing sebesar 25 basis point. Penurunan suku bunga kebijakan ini konsisten dengan perakiraan inflasi yang rendah serta untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Poin kedua adalah melakukan stabilisasi dan penguatan rupiah melalui peningkatan intensitas kebijakan intervensi. Ada beberapa upaya untuk menjaga stabilisasi rupiah, yakni melalui penurunan wajib minimum valuta asing, penurunan GWM rupiah untuk banyak yang melakukan kegiatan ekspor impor, pembiayaan UMKM dan sektor prioritas lain, serta peluasan jenis underlying transaksi bagi investor asing. Poin selanjutnya adalah terus memperluas instrumen dan transaksi di pasar uang dan pasar falas. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan antara lain dengan menyediakan lebih banyak instrumen lindung nilai terhadap resiko nilai tukar rupiah melalui transaksi NDF, memperbanyak transaksi swap falas, menyediakan term repo untuk kebutuhan perbankan, serta memperkuat operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan syariah melalui berbagai instrumen. Bank Indonesia juga memperkuat instrumen term deposit falas guna meningkatkan pengolahan likuiditas falas di pasar domestik serta mendorong perbankan untuk menggunakan penurunan giro GWM falas yang telah diputuskan Bank Indonesia. Selanjutnya adalah melakukan injeksi likuiditas ke pasar uang dan perbankan dalam jumlah yang besar. Hingga 14 Juli 2020, Bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas sekitar 633,24 triliun, antara lain melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, penyediaan likuiditas perbankan dengan repo SBN, swap falas, serta penurunan giro wajib minimum rupiah. Poin kelima adalah pelonggaran kebijakan makro prudensial untuk mendorong perbankan dalam pembiayaan dunia usaha dan ekonomi. Hal ini dilakukan melalui pelonggaran ketentuan loan to value ratio,
rasio intermediasi makroprudensial, serta penurunan GWM rupiah untuk pembiayaan dunia usaha, khususnya untuk ekspor, impor maupun untuk UMKM dalam rangka memitigasi dampak COVID-19. Poin yang terakhir adalah kemudahan dan kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai untuk mendukung berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Hal ini dilakukan melalui pengadaan uang yang higienis serta dorongan bagi masyarakat untuk lebih banyak menggunakan transaksi non-tunai seperti uang elektronik, internet banking maupun penggunaan QR Code Indonesia Standard. Bank Indonesia juga mengadakan percepatan implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi melalui kolaborasi antara bank. Upaya lain yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah dengan menandatangani nota kesepemahaman kerjasama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang yang mencakup 7 hal di bidang ekonomi dan perdagangan antara Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan. 7 perumusan kebijakan tersebut meliputi perumusan posisi Indonesia dalam kerjasama perdagangan internasional, penerapan kebijakan sistem pembayaran, perumusan, pelaksanaan, dan pengembangan UMKM, perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen, pengembangan ekonomi syariah di sektor perdagangan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta mendukung pengendalian inflasi, pengendalian impor, peningkatan daya saing ekspor, dan peningkatan kerjasama perdagangan luar negeri dan dalam negeri. Setelah mengetahui pemaparan materi tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa adanya pandemi mengakibatkan kelesuan ekonomi dan menurunnya pendapatan negara di Indonesia, sehingga membuat pemerintah mengambil keputusan kebijakan ekspansif, yakni kebijakan ekspansif fiskal dan kebijakan ekspansif moneter. Dalam bidang perdagangan internasional, kebijakan ekspansif fiskal meliputi pembebasan pajak penghasilan impor, memberikan fasilitas berupa kemudahan impor tujuan ekspor, tidak dipungutnya PPN atau PPN dan PPNBM atas pemasukan bahan baku dari dalam negeri, kemudahan pemasukan barang untuk keperluan penanganan COVID-19. Sedangkan kebijakan ekspansif moneter dalam bidang perdagangan internasional meliputi menggunakan cadangan devisa untuk menarik kepercayaan investor, melakukan perjanjian terbaru dengan Bank Sentral Amerika Serikat, yaitu Federal Reserve, 6 aspek bauran kebijakan Bank Indonesia, serta isi kesepemahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Perdagangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.